Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah. Anda sekalian yang soleh dan soleha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan saya Ustadz Sofyan dalam pembelajaran pekan kedua mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik Anda sekalian, pada kesempatan hari ini, kalau materi sebelumnya kita belajar tentang mengetahui secara dasar cara membuka Microsoft Paint. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana mengoperasikan suatu Microsoft Paint hingga menghasilkan gambar yang sederhana yang akan kita sama-sama buat nanti. Taib, untuk Anda sekalian, pada kesempatan hari ini materi kita adalah tentang mengoperasikan aplikasi Paint, ya, mengoperasikan aplikasi Microsoft Paint. Nah, pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang ingin Ustadz harapkan dari pembelajaran hari ini, yaitu Ananda diharapkan mampu memahami fungsi dari icon ya pada aplikasi Paint. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu mengidentifikasi cara membuat gambar sederhana dari Paint. Yang ketiga, Ananda diharapkan mampu mengoperasikan Paint sehingga menghasilkan karya gambar yang sederhana. Taib, kita masuk ke materi yang pertama. Tetapi sebelum mempelajari materi yang pertama ya pada bab ini, yaitu tentang icon-icon pada Microsoft Paint dan juga fungsinya. Baik Anda sekalian, ketika Anda membuka suatu aplikasi Paint, tentu di atasnya itu ada tampilan berupa menu-menu ya, menu-menu ataupun tampilan berupa seperti icon-icon pada Microsoft Paint. Nah, itu disebut dengan icon pada Microsoft Paint. Tentu icon-icon tersebut memiliki fungsi yang dan kegunaan yang berbeda-beda. Baik, di sini Ustaz akan menjelaskan ya fungsi dari gambar-gambar yang mungkin Anda lihat di Microsoft Paint. Yang pertama, gambar penghapus warna merah. Nah, gambar penghapus warna merah ini disebut dengan namanya itu eraser. Eraser ya dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu adalah penghapus. Nah, fungsi dari eraser ini adalah yaitu untuk menghapus bagian dari gambar dan menggantinya dengan warna yang sama dengan backgroundnya. Jadi ketika Anda membuat gambar di Microsoft Paint, lalu Anda mengalami suatu atau ingin menghapus gambar tersebut, misalkan beberapa bagian gambar ingin Anda hapus, maka Anda bisa menggunakan tools ini ya, tools namanya tools eraser. Tapi yang kedua, yaitu gambar suatu kertas berbentuk atau ada bulu warna merahnya, itu disebut dengan fill with color ya, fill with color. Nah, itu berfungsi atau berguna untuk memberi warna pada gambar dan background. Nah, jadi ketika Anda mendapatkan suatu tools atau menu berwarna, ada kertas dengan warna merah, ada bulu warna merah, nah itu namanya adalah untuk memberikan warna. Baik, lanjut. Itu ada color picker atau pick color. Itu yang seperti jarum ya, ada jarum atasnya warna biru lalu warna putih. Di situ Anda bisa lihat di PowerPoint yang Ustaz tampilkan. Itu digunakan untuk memilih warna dari gambar lain dan menggunakannya untuk menggambar. Jadi ketika Anda menjiplak intinya, atau Anda mengambil gambar orang lain, terus Anda ingin mengambil warnanya, Anda bisa menggunakan tools tersebut atau menu tersebut. Yang keempat, ada gambar seperti kaca pembesar ya. Nah, kaca pembesar ini namanya magnifier. Oke, magnifier. Itu berfungsi untuk memperbesar bagian dari gambar. Jadi ketika kalau Anda saat menggambar di Microsoft Paint, lalu Anda melihat gambar itu terlalu kecil ataupun Anda layarnya itu terlalu kecil, Anda bisa memperbesar gambaran atau lebar gambarnya itu dengan menggunakan tools ini. Yang kelima, ada pensil ya. Gambar pensil itu berfungsi untuk membentuk garis ya, membentuk garis bebas dengan ketebalan yang ditentukan. Nah, jadi di Microsoft Paint juga Anda bisa menulis atau membuat garis
berdasarkan apa yang bentuk yang Ananda inginkan. Yang keenam ada brush. Ya, ada brush. Brush ini yang gambarnya seperti lukisan ya, ada kuas lukisan. Itu berfungsi untuk menggambar dengan berbagai bentuk kuas gambar. Nah, jadi Ananda kalau ingin menggambar dengan garis yang tebal atau dengan bentuk yang lebih tipis daripada pensil, Ananda bisa menggunakan menu atau tools brush ini. Lalu yang ketujuh ada airbrush. Nah, airbrush ini digunakan untuk menggambar dengan kuas seperti cat semprot. Nah, jadi di Microsoft Paint itu ada berbagai macam menu ya, ada berbagai macam tools yang bisa Ananda buat hingga Ananda bisa menciptakan berbagai macam gambar yang variatif atau gambar yang beragam-ragam seperti itu. Lalu ada teks, itu memberi tulisan pada gambar ya, yang ada huruf A ya, yang hurufnya A itu gambarnya itu teks, berfungsi untuk memberikan tulisan pada gambar tersebut. Lalu ada poligon ya, yang kesembilan terakhir ada poligon, itu bentuknya seperti kertas yang terpotong sedikit, itu untuk membuat berbagai macam bentuk. Nah, baik, lanjut. Nah, ada apa sih gambar-gambar sederhana ya? Contoh gambar-gambar sederhana dari hasil mengoperasikan Microsoft Paint. Nah, di sini ada 3 gambar yang Ustadz contohkan, ada gambar lebah, ada gambar ikan, ada gambar rumah. Nah, itu gambar-gambar dasar yang mungkin kita bisa nanti kita nanti coba ya untuk menggambar, sama-sama menggambar daripada gambar tersebut. Tip. Ya, sampai sini Ustadz jelaskan lagi ya. Jadi di dalam tampilan Microsoft Paint itu Ananda bakal menemukan beberapa menu, dan menu di atas itu ya, menu di atas bagian atas itu, nah itu memiliki beberapa fungsi untuk menjalankan atau mengoperasikan Microsoft Paint tersebut. Lanjut. Nah, Ananda sekalian, di sini Ustadz ingin mengajak ya, kita sama-sama mengajak atau Ustadz mengajak Ananda semuanya yang soleh dan soleha untuk melihat contoh gambar sederhana yang insya Allah sudah Ustadz buat. Nanti Ananda bisa mempelajari atau mengenal lebih jauh fungsi dari masing-masing menu tersebut. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama melihat tayangan videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian ya, Ananda yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Sofyan pada pembelajaran TIK ya, pekan kedua di SDIT Robani Islamic School kelas 1. Baik, Ananda sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengoperasikan aplikasi Paint dengan membuat gambar yang sederhana. Ya, di sini Ustadz akan memberikan contoh kepada Ananda semua. Silakan disimak baik-baik ya. Kita akan sama-sama langsung mendemonstrasikan atau mengoperasikan atau menjalankan ya operasi dari aplikasi Microsoft Paint. Oke, yang pertama adalah Ananda silakan untuk membuka aplikasi Paint yang ada di laptop atau komputer Ananda masing-masing. Baik. Nah, setelah mendapatkan tampilan seperti ini, ya Ananda pertama-tama harus mengenal terlebih dahulu icon-icon yang ada di sini. Ya, seperti yang sudah tadi Ustadz jelaskan, di sini ada beberapa icon yang dengan fungsi atau kegunaannya masing-masing. Baik, untuk membuat gambar sederhana ini, Ustadz akan memberikan contoh kepada Ananda untuk membuat gambar lebah. Ya, untuk membuat gambar lebah. Tentu konsep pertama yang harus kita siapkan atau harus kita gambar yaitu membuat konsep bagian tubuh atau badan pada hewan lebah tersebut. Baik, Ananda pilih bagian shapes di sini ya. Shapes di sini. Lalu Ananda klik yang warna oval atau yang bacaannya oval. Baik, kita klik. Lalu Ananda membuat gambar seperti ini. Ya, kita akan membuat bagian badan daripada hewan lebah. Nah, setelah seperti ini, Ananda tinggal klik select. Pilih yang pertama. Lalu Ananda blok ya dengan klik kanan. Pilih lagi select. Klik transparent section. Oke. Lalu Ananda pindahkan. Bisa kita perkecil ya. Bisa kita perkecil. Nah, setelah itu kita membuat bagian kepala. Nah, untuk membuat bagian kepala seperti sama, Ananda bisa pilih yang bagian oval ini. Lalu Ananda buat bulat seperti ini. Ya. Nah,
setelah membuat bulat, Anda pilih slash, terus pilih yang pertama, blok lagi, Anda pindahkan ke bagian depan daripada gambar yang tadi Anda buat. Nah, ini dasar ya, bentuk dasar dari membuat hewan lebah di aplikasi Paint. Setelah itu Anda harus menghapus bagian ini, bagian yang saling berseberangan ini ya. Caranya gimana? Caranya Anda pilih menu pada bagian tools, lalu pilih yang eraser ya, gambar penghapus. Lalu Anda arahkan ke bagian yang ingin Anda hapus. Nah, kita hapus bagian ini ya. Baik, kita hapus pelan-pelan. Nah, setelah itu kita akan membuat sayap ya, membuat sayap pada hewan lebah. Nah, untuk membuat sayap, Ananda pilih yang bagian lengkungan ini, curve. Anda klik, terus Ananda membuat garis sedikit saja. Nah, kira-kira sebesar ini garisnya, sepanjang ini. Lalu Ananda klik bagian ini, terus tarik ke atas. Membentuk huruf V ya. Lalu Ananda yang bagian samping di sini juga Ananda tarik sampai membentuk sayap. Membentuk sayap. Terus Ananda pilih yang pertama lagi, lalu Ananda klik. Nah, di sini bedanya Ananda harus mengcopy ya. Harus mengcopy. Itu caranya Ananda klik copy, lalu Ananda klik paste. Nah, seperti ini. Nah, jika tampilannya seperti ini, Anda tinggal menggantinya atau menyesuaikan ya. Jangan sampai gabung gini, Anda harus menyesuaikan dengan arah yang berbeda. Caranya adalah Anda klik rotate, terus klik flip horizontal. Nah, seperti ini, terus Anda gabungkan ujung sama ujung, Anda satukan. Nah, seperti ini. Ya, ini bagian sayap dari lebah yang kita buat. Oke, Anda terus langsung klik select, terus pilih yang bagian pertama ini, Anda blok, terus Anda bisa pindahkan ke, oke, kita perkecil dulu ya. Nah, perkecil dulu, terus Anda pindahkan ke bagian ini. Nah, di sini udah agak sedikit membentuk ya, daripada hewan lebah tersebut. Tapi kita akan sama-sama membuat bagian penyengatnya ya, yang menyengat daripada hewan ini yaitu lebah. Anda bisa pilih kembali save ya, save. Terus Anda pilih yang kurva. Anda membuat seperti ini, membuat garis sedikit saja. Terus Anda tarik ke atas. Nah, Anda tarik ke atas. Nah, seperti ini. Lalu Anda pilih slash, section, Anda blok lagi. Lalu sesuaikan ya bentuknya, jangan sampai tingginya ke atas, tapi harus miring ke samping kanan. Caranya Anda klik rotate, terus rotate right 90. Nah, seperti ini. Baik. Nah, seperti ini ya. Terus Anda gabungkan dengan ini. Oke. Ya, ini sudah agak sedikit gambar sederhana dari lebah. Kita akan membuat matanya ya. Matanya Anda pilih oval, lalu membuat bagian mata. Nah, seperti ini. Lalu Anda pilih select, Anda blok lagi, lalu Anda copy, terus Anda paste. Nah, seperti ini. Anda pindahkan ini ke bagian tengah. Nah, lalu kita membuat mulutnya ya. Kita sama-sama membuat bibirnya. Anda tinggal pilih kurva, terus membuat garis seperti ini. Lalu Anda tarik ke bawah. Nah, kita akan membuat senyum ya.
Oke, nah ini gambar lebah sederhana ya eh, yang bisa kita menggambarkan. Nah, untuk garis-garis ya biasanya kan lebah itu ada garis-garis yang di bagian badannya. Anda tinggal pilih kurva, ya kurva, terus Anda membuat garis dari atas ke bawah. Baik, seperti ini. Nah, terus Anda tinggal tarik seperti ini. Nah, kita buat lagi. Anda klik lagi ya sampai ke bagian ujung. Mohon maaf ada kesalahan gambar tadi. Masya Allah, agak susah juga ya. Nah, terus setelah ini kita sama-sama buat antenanya ya, antena atau bagian antena pada hewan lebah tersebut. Anda klik ini, Anda bisa membuat gambar dengan cara seperti ini ya. Pilih yang bagian garis ini, garis lurus, terus Anda buat di bagian kepala ke atas. Nah, kira-kira seperti ini ya gambar sederhana dari contoh dari lebah. Oke, Ananda, mohon maaf apabila Ustadz mencontohkannya kurang bagus. Ananda bisa membuatnya di rumah masing-masing jika ingin mencoba. Mungkin sekian dari mengoperasikan menggambar ya. Kita belum mewarnai, makanya Ustadz di sini memberikan contoh bagaimana hanya menggambarnya saja ya, menggambar dari hewan lebah tersebut. Baik, Ananda sekalian, Ustadz ucapkan terima kasih. Syukuran jazakumullah khair. Ustadz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, bagaimana gambar yang sudah ditampilkan ya? Semoga itu bisa membantu Ananda sebagai contoh ya. Baik, Ananda sekalian, itu aja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kedua atau pekan kedua mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi hari ini. Ustadz ucapkan syukron jazakumullah khair kepada Anda sekalian yang sudah menonton atau menyaksikan tayangan video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, untuk kita semua, hingga kita sama-sama untuk belajar ya, sambil untuk belajar menuntut ilmu sebagai kewajiban kita seorang mukmin. Alhamdulillahirobbilalamin. Waktu kita sudah selesai pada pertemuan kedua ini. Ustadz sekali lagi ucapkan syukron jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.